Ngomong apa nih? Udah lupa Kita ya? ngapain ya? Openingnya apa sih biasanya? Gimana sih kita ngomongnya? Biasanya kita kan, halo Sobat Potek, Oh, ya. dulu sih gitu. Halo Sobat Potek, balik lagi setelah sekian lama Bersama saya, anak muda Amerika dan Nyonya Destira. Kenapa sih kita lama banget nggak muncul? Gini ya, hidup tuh harus realistis. Dulu tuh ada, kita tuh mikir ya, dulu tuh hidup tuh harus butuh duit. Iya. Kebetulan dulu ada penawaran, Ya, untuk akun ini dijual buat akun prank. oh iya. Gitu. Cuman selama 1 tahun itu kita meeting, ternyata nggak nemuin deal harga yang Oh pas. iya, jadi kita kembali lagi ngeplok tanaman. Ngeplok tanaman. YouTube-nya nggak jadi dijual. Jadi jual. Kalian pasti udah pada penasaran karena ngelihat di belakangnya apa itu ya gitu. Sebenarnya kita lagi mau bahas kolam renang. Ini kira-kira kalau apa tadi namanya? pH air. pH airnya berapa ini? Ini katanya di atas 7,8 tadi Oh, kata mas-masnya. iya. Kita tanya aja langsung ke tukang kolam renangnya. Oke, kita panggil ya tukang kolam renang. Mbak, sini Mbak. Sini Mbak. Nih yang punya kolam renang, yang punya bisnis perawatan kolam renang. Kita panggilkan. Siapa ini namanya? Namanya siapa Mbak? Reza Sofi. Sofi Ai. Halo, Sofi Ai. Namanya bener Sofi Ai, Mbak. Sofian Oh, sebenarnya Sofian. dulu. Tapi akun Dulu. IG waktu itu yang namanya Reza Sofi udah ada. Banyak. Jadi dia tapi I-nya dua. jadi Oh, ada Sony I. Sofinya tuh yang Reza Sofi aja I-nya 1 cuma udah banyak. Kenapa nggak underscore 2? Kayak Bunda Cora underscore 2. Oh, Gua nggak Reza sepede itu Sofi aja underscore sih. 2. Jadi kita ada Jadi di kita mau nanya-nanya kolam renang. bagaimana awal mula Anda memulai bisnis perawatan kolam renang jarang, Bro? Kita sekarang ada di kediaman Mbak ini. Iya, Man. Kediaman. Mbaknya. Mbaknya dia ya, bukan dia. Jadi dia punya Mbak nih. Kita tuh udah suka tanaman udah lama kan harusnya ya? Udah dari mulai koleksi sih 2016 ya. Lama banget. Saingan Ya kan Mbak. barengan. Iya, saingan. Mereka tuh persaingannya selalu nggak sehat loh. Iya, Kalau iya. ini off the record. Ini di kamera aja, Kur. Biasanya Padahal pukul-pukul. kayak males banget namanya Reza gitu. Aduh, ini kalau nggak demi konten nih nggak mau kesini. Ya, jadi tuh gue ngerasain banget nih ya, 2000 berapa gue pertama kali kesini Res? 2000 pertama kali 2017 itu kondisinya nggak kayak gini. Jadi kita pengen tahu nih apa sih namanya? Evolusi perubahan Evolusi amannya perubahan. Reza gitu. Dulu tuh seinget aku di sana ya di teras. Jadi dulu di teras aja tuh ya. Di sini nggak ada ya, nggak ada Nggak ada. tanam-tanah gitu ya. Nggak ada. Cuma tanaman jadul gitu, apa sih, pisang-pisangan Oh, gitu-gitu molen. aja. Iya, di Pisang sana molen. tuh pojok sana pisang molen. Iya aja bisa kok iya aja. Pisang madu, Pisang goreng. Iya iya. Dulu Nggak, setahu dulu gue nggak juga. ada. Dulu setahu gue juga kalau komerangnya yang terpal loh. Oh iya. Belum jadi begini. Ini Jadi- setelah ada bisnis kolam renang baru begini. Bisa bikin kolam renang. Iya, jadi dulu itu di tempatnya Reza itu di teras ya. Jadi naruh tanamannya. rata-rata tanaman koleksinya itu ditaruh di pot gitu. Terus mulai tren misting ikutan dong. Iya. Ya kan, bikin mini greenhouse gitu ya. Nah, Kayak gini. sebenarnya sih awalnya karena dulunya di teras, terus kan harus nyiram manual kan. Oh, manual. Terus hamil. Banyak. Oh, siapa yang hamilin waktu itu? Siapa yang berani hamilin kamu? Siapa yang hamil punya anak, terus nggak mungkin kepegang di teras. Akhirnya mulai bikin misting-mistingan, karena kan nggak ribet kan. Iya, iya, gitu. benar. Jadi tinggal setting waktu aja, jadi nggak usah nyiram. Iya, manual. tapi dulu masih bodoh, cuma ikut-ikutan tren Iya. aja, tapi Pakai nggak selang-selang. beneran. Sasang yang pecah-pecah itu. Iya, terus Kayak siapa Jadi gitu nggak yang bagus tanamannya. ngajarin tuh kayak siapa yang ngajarinnya kayak anak pakai muda selang-selang Amerika. itu ya. Padahal gampang pecah akhirnya. Terus Oh, Terus akhirnya baru mulai dirubah. Ya itulah jadinya. berarti ini yang dari teras pindah ke sini ya? Tadinya dari teras ya pindah ke sini. Pindah ke sini. Sini sampai pojok sana full. Oh, gitu. Bisa ambil kita lihat-lihat kali ya? Boleh. sebenarnya menurut astronot, indikator kesuksesan misting tuh dari lumutnya ini. Iya. Ini. Oh, kalau manggil Wangi bagus, berarti cahayanya pas, kelembapannya pas. Berarti kalau udah pakai ini nggak perlu nyiram sama sekali? Enggak, sama sekali nggak nyiram lagi. Gua sama sekali nggak nyiram, Enggak. bocor gitu. Enggak. Karena ini nembus sampai bawah, lihat deh. Ini nyalainnya berapa lama? Kalau di sini sekarang kalau lagi hujan sehari itu cuma 2 kali. Pagi sama sore. Tapi kalau lagi panas banget bisa sampai 4 kali. Cuma ini kemarin karena baru dipasang yang sebelah sini, jadi kayaknya 4 kali. Belum di adjust lagi. Cuma so far oke sih tanamannya. Oh enggak.
Iya bagus. Bagus. Jadi ini yang ditaruh di sini sekarang apa nih? Nggak ada, sebenarnya nggak ada yang dipilih. Cuma kemarin kan memang semua tanaman itu di pot. Nah semenjak bikin yang living wall ini sebagian ditaruh di sana. Nah ini cuma yang nggak muat aja sih ditaruh situ. Tapi nggak ada pemilihan kategori yang mana yang di sini gitu, nggak ada. Kalau yang variegata taruh sini, yang Nggak. living wall. Living wall juga ada yang variegata ya? Berarti? Ada yang variegata juga. Kayaknya ini bukan pemilihannya berdasarkan mana yang akan lebih sering dicacah deh, ya kan? Kalau di sini akan lebih sering dicacah dibanding di living wall, bener Iya, nggak? bener. Dingin Nah, ya. Benar. kayak red spot nih, golden dragon masih bisa dicacah ya. Oh kalau singonium juga Kendapsul. kalau ditaruh di living wall kurang ya. Maksudnya dia Iya. lama-lama warnanya jadi pudar kan? Iya. Bagusan kalau kecil-kecil gini Terus kan? cepet banget kalau udah ditaruh di living wall. Oh iya. Jadi kalau aku pribadi lebih suka singonium kalau masih kecil-kecil, Sama. compact gitu di pot lebih lebih manis. Dan warnanya lebih nyala ya. Iya, lebih keluar. benar. Oke. Ada ini nggak? Kenapa lu potnya harus Yoga. merah bata? Enggak, kenapa harus merah bata? Enggak. Kan ada yang putih transparan juga. minded. Oh. Apa ini warna favorit enggak lo? sih. Apa sebenarnya keuangan lo lebih cuman cukup beli yang merah bata gitu? Iya, itu tergantung kondisi keuangan. Kalau lagi cukup yang transparan, beli yang transparan. Cuma kalau yang transparan kadang gue nggak sukanya, suka agak-agak jadi kayak kelihatan jorok gitu. Iya ada oke. lumutannya. Mm-mm. Ini nembus kan berarti ya Pak? Nembus. Ini paranetnya cuma satu lapis, 65%. Mana boleh? Cuma selapis doang, Iya. nggak di double. Terus ini kenapa sih ininya kayak ini Turun. nggak di atas gitu? Oh, karena waktu bikin itu, jadi tuh dulu pertama kali bikin sok-sok greenhouse gitu, aku tuh bikin sendiri, nyuruh Oh, sama iya. kayak tukang las Oh, gitu. nyuruh kan? Iya, nyuruh sama tukang Nyuruh las. Jadi kayak nggak ngerti cahaya, udara, terus air kayak gimana. Nah, setelah itu kok udah punya greenhouse tapi kayak perkembangan tanamannya tetap nggak bagus gitu loh. Begitu akhirnya nyari diskusi sama teman-teman, akhirnya tahu ternyata itu ngaruh. Jadi kayak dari jarak, air, penyiraman. Apanya sih maksudnya? Jarak ini. Jaraknya. Jadi nggak masuk ke pot gitu maksudnya? Bukan jarak ini paranetnya. Dulu kan cuma segini ya. Iya. Oh, tadi Pak. Jadi Pendek. dia sempat ditinggiin. Iya, Iya. ditinggiin. Dulu lumayan. katanya tukangnya emang tingginya cuma segini Iya, orangnya. sanggupnya segitu doang. Nah, yang sekarang katanya raksasa emang. Jadi dia bisa setinggi ini. Tunggu. Lo tau nggak indikator orang kaya zaman Apa dulu? tuh? Torennya kayak gitu warnanya. Oh iya. Biru putih. Itu indikator orang kaya zaman dulu, torennya harus warna biru putih penguin itu. Coba sekarang nggak ada lagi yang jual toren Kalau kayak orange gitu. kurang kaya ya. Oh, kalau ini orang kaya Tapi zaman sekarang. telurnya kalau airnya penuh tumpah nggak? Apa buat misting? Oh iya. Setahu gue ini galian nimba. Oh nimba. Ini sendiri. Iya. Oh, kalau udah penuh ini bocor sendiri ya. Iya. Iya, jadi ini tuh pipanya ini karena diukur. Jadi kalau misalnya dia terlalu tinggi di atas, airnya itu nggak bisa menjangkau Sampai semua bawah. tanaman sampai bawah. Karena kalau aku kan udah nggak nyiram sama sekali, jadi ini tuh tembus sampai ke bawah pot. Oh jadi ngocor. Jadi berarti media tanaman harus yang poros banget ya? Iya. Iya. Baku. Jadi ini kalau kamu bongkar nih, dalamnya basah semua sampai ke bawah. Lo lihat aja nih, ini akar di atas drainase sel bisa hidup nih. Bisa mencar. Jadi Saking basah ya? saking basah tuh. Basah, tapi ya itu medianya harus poros banget, jadi dia nggak busuk. Iya. Jadi banyakin batu-batu ya? Batu-batuan, terus nggak tahu kenapa kalau di rumah aku tuh nggak cocok pakai sekam bakar. Sekam bakar aja. Kalau sekam Ada bakar tips nggak nggak cocok. Bu buat teman-teman yang pakai sistem kayak gini? Kalau harus pakai batu, batunya berapa persen dari per pot? Nggak Seadanya ada sih, aja. kalau Seadanya rumah, aja. heeh. Kalau ada 2 butir gitu. Iya. Oh, Itu akarnya kayak gini-gini. iya. Iya. Ini yang kalau airnya pas ya, nggak gosong ya. Padahal katanya Monstera ini ya Teh ya, katanya lebih kuat kering ya. Tapi kalau Iya, banyak yang bilang. tapi kalau basah juga dia selama anginnya Sebenarnya kalau monstera kalau terlalu kering ngaruhnya jadi ke daunnya. kerdil. Tipis. Kayak nggak seger aja nih, kayak misalnya kayak agak lemes, biasanya agak ngelipet gitu loh. Kalau itu kan kayak tegak banget gitu Ini, kan. ini ya lurus kaku gitu ya. Hmm. Sekarang yang masih di top di Top sini apa? lah. Yang paling disukain. Iya, yang paling. Aku sih tetap suka Monstera ya. Karena dulu juga pas mulai itu awal-awal banget yang berani tanaman mahal itu Monstera. Dulu kan Monstera masih harga 500 ribuan, itu kan udah mahal banget Mbak Reza kan. bukannya julukannya Mbak Flobe ya dulu ya?
Dulu Monstera, dulu pokoknya aku pertama kali kenal Reza itu tahun 2017 gara-gara tiap beli Monstera, misalnya nanya nih sama tukangnya ya, Pak, ini berapa? Udah laku sama Bu Reza gitu. Serius? Bu Reza gitu, jadi kayak siapa sih Bu Reza gitu. Pelajar. Artamesia, Kabadia. Belum almarhum ya. Belum ya? Pelajar. Oh. Iya, awal mulanya suka tanaman tuh Monstera, jadi tetap aja Monstera. Cuma Jadi, ya itu dia tetap berkembang sih kalau sekarang banyak banget kan Monstera baru-baru gitu. Iya. Cuma kalau favorit aku tetap Flobe, Florida Beauty, Kenapa? sama Monstera. Keren. Suka bentuknya, terus warna variegatanya tuh aku suka. Flobe pertama lu mana? Ya udah Nggak udah ada di lah. rumah orang, Boleh tahu udah di nggak rumah berapa? orang. Boleh tahu nggak berapa? Pertama kali beli Flobe. Harganya? Ih, dulu mah aku masih murah. Pokoknya Reza tuh tanaman masih murah dia beli, pas mahal dia juga beli. Iya. Oh. Jadi Flobenya tuh sempet yang kayak satu section sendiri Iya, gitu kan, dulu benar-benar. tuh di sana Flobe Flobe semua. Dia tuh Nanti kalau- dia tuh sobat potek pertama gue. Nanti kalau penasaran, Beneran gue kok nggak bahas? iya nanti penasaran kalau mau lihat koleksi Flobenya nih di sini. Mana ada? Di sini di atas sini. Nanti lu kasih lihat fotonya gitu. Nggak ada Nggak gua. ada ya? Iya kenapa sobat Iya potek? sobat potek pertama Mm-mm. tahun 2017. Bukan gue. Lo tau nggak apa? Tebak tanaman apa kira-kira yang gue Tuh, ini Potek-potekan. potekan sama dia? bentar. Ah, 2017 ya. Tunggu. tahun 2017 kira-kira apakah tanaman yang membuat kita menjadi sobat potek? Tradescantia. Sadis nanti. Bukan ya? Sansevieria. Bukan ya? Pilo Oh. kok pilo. Oh, Philo. Apa yang menurut lo? Ah, Aroid pilo lah. Oke. Anderson. Anderson. Nggak mungkin. Pelit banget ya berarti nggak mau potekan Anderson. Apa? Oh, tuh? gua tahu. Pink Princess. Ya. Bukan. Tenet. Tunggu, Udah tunggu. nyerah belum? Mirip-mirip nama anaknya Nyodes. Iya, mirip nama anak gua. Micans. Potekan Micans. Hah? Ya Allah, ibu-ibu ya seleranya lucu kan? Nah itu kita dari sampai yang gitu aja. Kenapa? Jadi emang suka. Dia punya mican, gua nggak punya. Ya udah terus gua ke rumahnya. dia. Mican kan banyak ya. Ya tapi kalau bisa Dulu dapat Kita naruhnya tuh di dulu lagi Terus lo tuker zaman-zamannya apa? ditaruh di waterproof gitu Terus lu dibuat. tuker pakai apa? Lu tukernya pakai apa? Enggak minta. Enggak, dia waktu itu dia kayak nulis di story siapa yang mau mican. Gue bilang gue mau. Terus gue kesini loh dari BSB. Gue kesini Dan untuk ternyata mican. untuk Michan. setelah kalian ngobrol Jadi kalian adalah persahabatan gue tuh sebenarnya cuma berharga mican. Jadi kalau ada yang lebih mahal, gue akan pindah dari Reza karena Reza cuma sebatas tapi mican. ternyata kalian adalah Apa? Ada apa? senior junior. Iya. Oh iya iya. Di salah satu sekolah lah di Jakarta ya. Iya. Terus ulang tahunnya cuma beda sehari. Oh iya. Sama. Sama, setahun. Beda tahun, beda tahun. Sama apa? Sama 17 Agustus kan beda sehari Iya, sama tahun 17. 45. Ya udah. Gitu. Begitu ya. Oke. Flobe ya jadi pertama. Dan Tapi Monstera. flobe aku sekarang semua udah ditempel semua sih. Oh, ditempel. Itu udah semua. Di frame, di Iya tadi. Enggak, Dulu enggak. masih sempat masih beli terus, tapi kayak lama-lama aduh banyak banget, bingung juga naruhnya kan. Oke. Seandainya kalau lo dikasih pilihan, lo hanya boleh membawa satu tanaman di sini untuk pergi dari tempat ini deh. One day, misalkan dari semua ini yang lo pilih apa? yang lu selamatkan Yang lu pertama lu selamatkan. bawa apa? Pergi kemana dulu nih? Ya pindah, misalnya lo harus keluar negeri kayak Tapi gitu. cuma bisa bawa satu. Lo cuma bisa bawa satu kan nggak mungkin bawa serenteng ini. Oh kalau sekarang Yes. Oceana. Oceana. Kalau Ini. sekarang ya. Iya, iya, iya. Soalnya kan di luar udah banyak flobe, gue bisa dapet Iya, di sana. oke. Oh jadi Oceana. Iyalah. Sepot-potnya. Ya iyalah. Nggak mau ganti pot dulu. Ini Oceana dari siapa? Oceana dari siapa lagi kalau bukan dari Nyode? Tuh persahabatan gue tuh dari Mican sampai Oceana malah. Gila ya. Persahabatannya dari Mican sampai Oceana. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian hanya awalnya tukeran misalkan seledri, jangan dianggap sebelah mata ya. Siapa tahu malah jadi apa gitu kan. Tanaman-tanaman yang punya nilai lebih, ornamental plants gitu. Oke. Terus ini ada maintenance-nya nggak nih Bu Reza, Ibu? Ada karena kebetulan Mistingnya ini, di paranetnya. rumah ini tuh
airnya tuh agak mineralnya tuh agak tinggi. Oke. Jadi pas pertama kali pasang filter itu di daun ini tuh banyak banget bercak-bercak putih gitu loh. Kayak kita abis pakai antrakol. Oh, kerak. Itu Kerak, kerak. iya. Kebanyakan magnesium dan kalsium. Nah itu Keren akhirnya banget. nyari yang spesialis misting itu harus dirubah filternya. Jadi harus pakai 2 filter. Medianya. Pakai filter dulu. Filter khusus di belakang ada filternya khusus. Untuk filter air. Untuk Jadi air yang bukan misting. sekedar kotoran-kotorannya doang ya? Enggak yang kayak kandungan mineral, dalam kalsium dan lain-lainnya itu jadi difilter dulu. Nah Justru setelah itu setelah sebenarnya diganti itu yang baru. berbahaya dibanding kotoran kayak berpasir gitu mah. Iya ya. Filter. Karena kalau berpasir kan mampet Pampet, itunya. iya. Iya cuma kalau kerak itu tuh nggak akan hilang. Mau Bener. digosok juga nggak akan hilang. Kecuali kalau tanamannya dijual kan? Kalau dipotong baru. hilang. Nah, kalau dijual juga nggak apa-apa, bonus kerak dari rumah Dijual saya. hilang sama tanaman-tanamannya. Iya. Oke. Terus selama Mbak Reza ini Mm-mm. merawat tanaman ini, yang paling sulit Mbak Reza, kayaknya aduh numbuhnya susah banget nih di rumah saya nih dengan treatment segala macam dari sampai ke gini nih, ada nggak? Ih dulu tapi udah nyerah aku sih. Apa? Pilea. Pilih ya? Taruh di enggak. misting ya, Tetep ya, gua juga. gimana? Udah nyerah kalau itu Pilih nyerah. nggak boleh basah ya? Ya dia sukulen aja. Iya Oh, cuma gitu. tetap aja gue nggak sukses. Gue dulu punya pilea. Ini sumpah nih, gue punya pilea ya. Gue punya pakis tuh. Gue taruh di bawah. Kan ceritanya buat biar estetik gitu ya. Mati udah 2 hari. Ya, iya. Basah. Nggak dapat matahari, basah. Pilea susah banget kalau buat aku. Tapi dulu tuh tahun-tahun segitu ya. Urban houseplant tuh ya termasuk pilea dong sebenarnya. Nah, cantik kan? Nggak main kelihatannya? aroid, ya justru aroid jarang ya. Iya, terus dulu Aroid-aroid tuh kayak aku gini. segala macam jenis tanaman yang suka pokoknya beli Apapun. Kalau sekarang apapun milih ya. Sekarang milih. Kalau dulu tuh Gua malah segala nyesel loh. string of pearl, Iya, string-stringan gue kayak gitu semua. malah nyesel. Gue pikir dulu gue pengen bikin konsep perhutani gitu ya di rumah. Gue beli yang asal-asal. Dia yang tumbuh sehat, dia ngambil semua lahan. Kalau dia kebalik. Gue sampai bingung, ini kok ada beginian? Kok ada singonium apa tuh yang hijau? Mau gue potong, malah nyabang. Lalu udah gue cabutin gitu. Ya gitu kadang-kadang. Sebenarnya penyesalan kalau gue pribadi dulu waktu mengkoleksi tanaman tuh nggak terlalu selektif. Iya benar. Ya memang gue nggak menyalahkan orang yang mencintai tanaman semua jenis ya. Maksudnya gue pokoknya semua tanaman gue suka. Tapi kalau gue pribadi kayak gila, ini malah istilahnya simbiosis mutualis ya, parasit bahkan kan kayak Invasif gitu. iya invasif banget. Jadi kayak aduh tahu gitu gue dulu nggak beli kayak gini karena invasif segala macem. Oh terus satu lagi kalau misting sering-sering perhatiin ininya nih nozzle-nya itu. Bolongannya. Karena kan dia suka mampet, jadi harus rajin dibersihin. Sama suka harus karena kalau kadang dia mampet, airnya tuh jadi nggak semburat, jadi netes. Nah tapi kan kalau netes, Kalau mampet kok malah netes? jadi awal-awal sebelum dia mampet ketutup itu dia kayak nggak lega gitu kan. Jadi netes. Nah kalau dia netes kayak Ada yang kebagian, ada yang enggak. banyak gitu ya. banget gitu. Asma. Iya. Kayak orang asma. Iya jadi kayak Oh, ada bunyinya gitu. ada. Kalau di sini ada. Nyanyi bahkan. Bengek ya, bengek. Nyanyi lagu Frozen kalau nggak salah lagu nyanyinya. Gitu. Soalnya kadang jadinya satu pot kalau dia netes itu kan dia jadi basah banget dalamnya. Yang medianya. lainnya juga nggak kena. nggak kena. Benar. Kita lanjut ke ini yuk, ke living wall. Tapi living wallnya tuh bikin sendiri. Enggak, kebetulan. Jadi pada saat itu aku kan mulai nggak kepegang tuh. Jadi tadinya begini nih banyak sampai ujung sini. Oh, greenhouse-nya. Iya, terus kan kalau tanaman di pot kita tetap harus perhatiin pemupukannya segala macem kan. Akhirnya mulai nggak kepegang, terus Oh, tadinya nggak kepegang nyiramnya, sekarang mupuknya juga nggak kepegang. Iya, Sekarang sama masih ini nggak mupuk juga? segala macam fungi dan lain-lain. Sekarang itu. udah nggak mupuk. Mupuk juga, tapi kan jadi nggak pakai nyiram lagi. Oh. Lu nggak pakai sistem ini ya? Venturi injector. Jadi pupuknya Oh ada sempat yang ngomong kayak gitu, tapi nggak pakai.
Sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa install aplikasi Potek di App Store dan Play Store, atau juga kalian bisa ke websitenya di www.potek.com. Di sana ada jual beli, terus bisa barter, ada diskusi tentang tanaman juga, dan juga ada artikel-artikel menarik seputar tanaman. Jangan lupa install ya. Install. Jadi akhirnya ya udah ketemu temen Green Hills Nursery Roy. Terus diskusi gimana nih caranya supaya tanamannya low maintenance tapi tetap bisa enak dipandang. Akhirnya bikinlah living wall ini. Gambarnya masih ada itu? Roy yang punya. Ada 2 gunung sama tengahnya sawah nggak? Ada jalannya. Yang dulu ada ya. Mataharinya di antara gunung. Yang sawahnya begini ya, padinya. Sawahnya V. Iya. Jadi ini benar-benar nggak diurus. Enggak, sama sekali enggak. Jadi udah ini nempel aja begini. Mistingnya otomatis. Terus paling cuma kayak 3 bulan sekali aku nyebarin pupuk. Lempar aja gitu ya? Iya, lempar aja pupuknya. Terus kayak sebulan sekali semprot sih. Tapi enaknya kayak macam furadan juga tinggal sebar ya? Sebar aja udah. Terus nggak perlu mikirin dosisnya sih. Iya. Nah, kalau dulu kan di pot kan harus mikirin satu-satu. Kalau ini enggak, sebar aja udah langsung. Tapi lo nggak takut binatang peliharaan lo main-main kesini terus makan-makanin furadan? Enggak. Nah, tadinya tuh ini yang paling terakhir dibuat malah area sini. Oh, ini tuh Paling terakhir karena tadinya tuh ini masih pengen dilurusin apa sih kayak rak-rak gini untuk tanaman koleksian. Tapi terus mikirnya kayak kok ini kan ada tempat duduk, kayak view-nya di sini tuh biar enak gimana ya. Ya udah akhirnya bikin. Ini makanya ini yang paling project paling terakhir. Ini hidup ya dia kita kusih. Hidup. Ini semua pada keluar baru-baru semua kan? Iya, karena dia kan panas. Ini nggak ada atapnya sama sekali. Waktu musim panas Kan, sempat ini nggak? Enggak sih, nggak masalah. Sempet pas baru nanem, mati semua pucuknya pas baru nanam. Iya. Tapi setelah itu udah keluar pucuk baru. Ini berarti udah. daun baru di Ini sini daun baru di sini semua. Ini loh yang paling berkesan di sini yang kayak gini-gini tanaman ini. Oh, itu ada baut-baut Ini langka loh. Ini nggak perlu dipupuk. Ini jamur, coy. Jamur ya ini. Ini jamur ya teman-teman. Ini kalau ada kayak gini dicabut aja ya di rumah ya. Di tanaman kalian ini jamur. Kalau bisa cabutnya pakai gigi ya. Nggak boleh pakai tangan. Biar seru ya. Aduh, nih ada mistingnya ada di sini juga ya. Iya, kalau yang ini mistiknya semua di tengah karena dia nggak ada di atas. Kenapa? Ada di atas ada. Yang di atas nanti kemana? Ada di atas, sorry. Aduh, dia salah deh. Ini orangnya kayaknya nggak ngerti deh. Ya kan dia bisnisnya perawatan kolam renang. Mending kita panggil aja deh yang Iya. bikin siapa sih? Kayaknya yang punya Yang malah punya nggak aja tahu nih. Oh, bisnisnya kolam renang nggak tahu. Nggak langsung ada mistingnya di atas. Coba sini Mas. Oh iya Pak, Pak Bambang ya? bukan saya Pak Ijo. Pak Bambang nih. Pak Ijo. Jadi Pak Bambang ini dulu kerjaannya ngitungin pasir malang. Oh iya. Ya. Per butir. Jadi kalau dia jual pasir malang per karung dihitungin. Iya. Pokoknya harus sekian juta butir, nggak boleh lebih kurang ini Pak Bambang. Iya. Nggak pakai kilo-kilo. Nggak pakai kilo. Dia jualnya per butir jadi. Ya ampun. Nah, kita kenalan. Ini adalah Mas Roy. Mas Roy dari vokalisnya Bumerang. Ya. Oh bukan. Tapi udah enggak, sekarang udah enggak. Bukan, ini dari Green Hills Nursery. Oke. Ini Mas Roy apa? nursery-nya di mana? Nurserynya di Pekalongan. Hah? Di Jawa Tengah, Pekalongan. Oh, Yes. kenapa green? Karena suka hijau. Kenapa lembah hijau? Bukit ya. Memang bukit, di bukit. Pekalongan banyak lembah. Banyak. Bukannya kota batik ya? Ya, batik di kota. Kenapa nggak batik nursery? Udah ada, aku mau bikin. Oh, udah ada. Oh, Udah ada. Udah ada. Jadi nggak jadi pakai batik Oke. nursery. Jadi teman-teman inilah arsitek, landscaper, designer, kontraktor, Orang siram. investor, living wall ini Iya, namanya iya. Mas Roy. Mas Roy, Yes. ini kira-kira proyek keberapa? Living wall ini. Yes. Kalau nggak salah yang ini kelima. Kalau yang sebelah sana itu, ini kan Kelima. perbagian bikinnya. Heeh. Yang sebelah itu kalau nggak salah. Kelima tuh yang diketahuin orang ya? Iya. Yang nggak diketahuin orang banyak. Mungkin kalau misalnya living wall yang standar yang kayak tanaman-tanaman landscape itu udah sering kan. Udah, Cuman udah untuk sering. yang khusus kayak tanaman koleksi Aroid. aroid gitu Ah, baru jadi- mungkin belum banyak juga kan yang bikin kayak Belum. gitu. Ha. Ini living wall aroid. Oh, oke. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau yang sebelah sana itu kalau nggak salah yang pertama, yang kedua gitu Mbak ya? Ya itu yang itu project pertama yang deh. pertama itu. Karena Oke. pertama Oh awalnya iya, bikinnya tapi di sana. Ringgu di sini nanti kita lihat. Ini ya bukan 6 project
project pertama, kedua, ketiga. Enggak, bukan. Bukan gitu, bukan. Itu dulu sampel. Kan dibilangin, kan kita lagi di sini, ini project kelima. 4, 3, 2, 1. Bener. Pinter kameramen nih. Iya. Gajian naikin Kagak besok. bingung. Gajian besok naikin. Pinter banget. Jawabannya kayak Fajar Sad boy. Ide awalnya dari Reza apa dari kamu, Roy? Kalau Mbak Reza itu malah Mas Rain. Jadi awalnya itu asal kemarin mesen terus. Oh iya, karena Terus. makin tinggi. Iya. Terus halaman situ kebetulan waktu itu berantakan ya Mbak Reza ya? Iya, dulu tuh di sana pohon palem. Sama apa tuh, Roy? Monjo gitu lah ya. Iya, monjo Kayak sama lama pisang-pisang banget ya. gitu. Toren biru putih sama palem itu Iya. udah indikator orang kayak lama loh. Bukan, masalahnya dulu, Dri, pohon palem ini kan ada kayak buah-buahnya itu. Oh, jatuh. Nah, terus bukan suka diambilin kelelawar, dicemplunginnya ke kolam renang. Oh, pinter. Terus kalau Laura berenang? Iya, Enggak. gitu kira-kira. Akhirnya Emang jadi kenapa? kayak Jadi kolam renangnya rusak? enggak, dia bukan nyemplung kotor, jadi kotor terus gara-gara buahnya itu. Alami, kan natural pond. Iya, sampai lo nyemplung di situ alami. natural pond. Iya. Oke, terus Akhirnya dibikin lah, gimana ya Roy caranya? Terus dia juga kayak, Mbak nggak sayang beli terus mulu. Jadi kan nyambung terus. Ya udah akhirnya Berarti Betul juga waktu sih. itu masih di Capek pot lah. semua ya? Masih di pot. Spot semua. Terus kata Mbak Reza, pokoknya di situ bikin rapi. Terus gue nggak nyambung terus asistennya juga bagus. kelihatan sih dia sering beli turus, banyak ajirnya Iya. juga. Ajir yang stack itu tau nggak? Itu kan buat nahan turus Iya. ya, ketahuan emang. Pokoknya orang kalau di rumah udah banyak ajirnya, hobi beli turus pasti. Karena itu udah sepasang tuh ajir sama turus. Terus? Anjir apa sih? Ajir itu plant stack itu yang ijo-ijo, yang kayak bilah, yang besi. besi ijo bambu Bukan itu. lo itu suka ngajar ajir. itu anjing. Oke, terus Akhirnya pokoknya aku bilang ke Mbak Reza, ya udah Mbak, aku bikin living wall aroid. Pokoknya 2023 goodbye nyambung terus. goodbye tanaman ini semuanya. Nggak nyambung terus. Goodbye living wall ya. Jadi udah gak nyambung terus lagi. Oke. Gitu. Jadi tapi tanamannya pakai koleksinya Reza semua. Tanaman 95% pakai tanaman koleksi Mbak Reza. Oh, kirain tanaman dari Green Hills Bang. Enggak, 5%-nya paling fern gitu. Oh, yang dari kayak Green Hills. gini-gini tuh. Ini apa sih? Mas Roy, tolong ini biar netizen Ini jamur taunya apa nih ini, takutnya jamur? seledri nih. Ini Tapi jamur. kalau di sini disebutnya lumut Papua. Lumut Cuman Papua. ini keluarga Selagenella. Selagenella. Cuman Selagenella kan banyak jenisnya. Dia kuat panas, Kuat panas. tapi suka air. Suka air, iya. suka keadaan lembab. Oh, dia akarnya gitu ya? Kayak kayak manja gantung-gantung gitu tuh. Iya. Dia jadi memang hidupnya nempel di Berarti nanti bisa penuh ya, permukaan bisa penuh ya. Bisa penuh. Jadi tapi bisa invasif nggak sampai batang-batang gitu? Enggak, dia enggak Hanya merambat. permukaan Iya. gini ya. Dia nempel bisa, di tanah bisa, di kayu juga bisa. Oke, Ini ada metannya nih mas. Yang mana? Ada metanya di dalam ya. Ini. Oh, di tiap-tiap kayak bolong-bolongnya itu Ah, jadi Ini kalau media. ini kalau di aquascape nih kayak limnophila nih, sessifloria. Daunnya mirip banget, cuman limnifolia tuh ke atas. Iya. Dia crawler merambat juga sih. kalau kayak gini dia nampung air gitu nggak sih? Maksudnya kayak apa karena kayu jadinya ngerembes. Jadi maksudnya ada yang Nggak. ngegenang nggak sih? Enggak. Medianya dia. Maksudnya kan tempatnya kayak legok Air. gitu. Ah, Ya, terus Airnya tuh kan kayak airnya nampung masuk, gitu kan. enggak nampung, dia meresap ke Meresap bawah. ya ke sini ya, karena kayu ya. Kayak kayu. Ini Kayak pot terakota, Teh. Oh. Ini apa Pot sih? terakota kan Kayu enggak apaan? Kayu rancamala. Rancamala apa rasamala? Sorry maaf, raksamala bener Bapak. Rasamala. Ya, Oke. ini dia. Cuman di mix sama sandi Tunggu deh. Rasamala itu setahu gue, Iya. dia gampang bukan rentek, gampang Apa? kropos. Nah, ini raksamala jadi ini kita nyari di gunung yang sudah mati, udah tertimbun sama lumpur-lumpur. Jadi udah kayak sebelum jadi fosil, jadi udah sebelum lah semi fosil. Waktu kita dapet nih kondisinya nggak begini. Jadi lumpur semua kita steam dulu. Oh, di steam. Iya, karena kalau Ada enggak kan treatment lagi? Enggak, maksudnya pakai Steam itu masih disemprot. Semprot. iya Ini disemprot kan tanah air, semua nih. water pressure. Iya. Nggak pakai minyak tanah. Dulu Iya, orang dulu iya. kayak pakai minyak tanah deh kalau. Minyak goreng. Di tukang Enggak, cuci enggak. motor ya? Enggak, kita pakai Oh, lagi iya, alat. iya. Dong. Kalau pakai motor berarti ini Nmax isinya, Iya. bukan kayu. Gitu. Ini keras banget, Pak. Soalnya kalau di rasamala tuh kalau di akuarium kadang kan ya 2 tahun 3 tahun dia kropos kan kena air. Sebenarnya semua kayu itu tergantung dia udah tua banget atau belum. Sebenarnya teman-teman kalau mau bikin kayak gini ya, Mhm. teman-teman harus cek kondisi Akar kayu. bukan Apa itu? lingkungan tempat teman-teman ini karena musuhnya ini rayap.
Santigi saya nih, Pak Roy ya. Ya, Habis makan rayap, Santigi. Santigi laut loh. Santigi laut. Iya, rayap tuh pokoknya kalau sekalinya ganas sudah ganas semua tuh. Tapi Makanya ini harus aku rasa sih kalau rayap nih, kayaknya giginya nggak kuat ya Pak. Kalau gigit ini Pak. kalau pakai behel gimana giginya? Ya nggak tahu deh kalau Kuat pakai kalau pakai behel. behel nggak teh? Iya. Ini dibakar dulu nggak sih? Mas? Iya. Emang warna hitam dari sana. Emang ya? warnanya begini. Oh, iya. Karena emang Kalau udah dibakar tua biasa buat akuarium, buat balut supaya taninnya Buat keluar. arang, buat jadi arang. Jadi, Ini kalau bikin ininya dulu ya, karpetnya dulu yang dipasang, baru ini. Iya, karpetnya. Kenapa pakai karpet ini? Ini karpet apa nih Pak Roy namanya? dulu. Geotekstil. Soalnya. Bukan karpet masjid. Bukan, Pak. Bisa nggak pakai karpet permadani Bisa, Timur Pak. Tengah gitu Cuman bisa? akar nggak nempel biasanya, Oh, Pak. gitu. Kalau ini udah pasti nahan air. Nahan air, terus dia juga sebetulnya apa ya? Lebih ada renggangnya, jadi si akar bisa masuk ke dalam. Oh gitu. Ada pori. Yes, Ada pori itu. Pakai itu dong. Perawatan wajah kalau berpori. Iya, benar. Jadi biar porinya tertutup. Iya. Facial treatment. Dan enaknya ya kalau pakai geotekstil deh, bisa buat nempel velcro. Iya. Iya nggak sih? Iya. Jadi nggak usah dililit ya, nelponnya. Nggak usah dipaku. Kadang orang kalau zaman dulu kan pakai paku tuh Iya, dibengkokin. iya. Itu pakai yang itu apa namanya? Apa itu? Nempelnya pakai apa sih? Yang mana? Ini kan Ini. Iya Bisa ini. nemplok gitu dia. Heeh. Medianya Super dia glue. lumut. Medianya lumut. Di super glue. Sebenarnya enggak, sebenarnya di situ tuh ada baut. Itu mau kamuflase supaya bautnya nggak kelihatan. Lumutnya Nah, itu. gimana cara nempelin si itu kadaka kan? Yes. Kamu mau tahu? Booking. Booking. Iya. Saya tahu. Ini loh jamur ini. Oh, jadi itu pakai baut ya biar kenceng ya. Di baut biar nutupin baut ya. Ini yang kosong-kosong itu emang sengaja kan? Karena nanti Ini biar harapannya ngambat. pada naik ke atas gitu ya. benar. Ini Iya. memang kopong belakangnya. Memang kosong. Kenapa? Karena Kalau nanti akar nembus, emang nggak rubuh? enggak, ini kan kosong pas di sini. Jadi ini udah ada kerangkanya. Per Kerangkanya 120. Mau tahu? Booking. Ini seri baru. Ya. Iya. Pot yang Oh, jadi itu bukan tembok ya? Kalau di Bukan. oh, dia kosong sininya. Iya. kalau lu di rumah kita tempel. Makanya kan bocor akhirnya. Ya kan lu sistemnya dibasahin terus menerus. Kan gue bilang dulu pakai rangka. Iya, pakai rangka. Dulu sahabat lu Pak Tono nggak mau bikin. Dulu sahabat lu Pak Tono kan nggak mau bikinnya. Ini lo kalian harus tahu. Ini adalah tempat naruh media. Media tanam ada di sini. Fermentasi. Iya, tempat fermentasi ada di sini. Klik semua fermentasi. Oke Oh, nih. ini bagus ini. Papaya kan? Iya. Itu rare tuh. Legalis papayanus namanya. Nama Bagus ya. latinnya Legalis papayanus. Bagus ya. Ini Sierrana ya? Iya, Dulu mirip ceritanya. ceritanya. Serana cuma mutasi jadi monstera. Biasa. Monstera biasa. Oh. Ada Bopsi ya. Itu Pinati partita yang nggak gede-gede ya. Yang belum pecah. Kayaknya memang harus 40 meter deh. Ini sampai ke tembok tenaga. Enggak, tapi Iya. itu Baru dia. dia pecah di sana. Ya banyak. Ini boleh diinjak nggak sih Pak Roy? Boleh kuat loh, Pak. Kuat ya? Bapak, sepatu pada Pak? Pak, ya kan temanya hutan. Saya belajar dari vlog yang terdahulu, saya kepleset. Waktu menjelajah landscape Anaknya ini. pakai tanah gini jadi gak becek ya? Apa sih ini? Batu Lava rock. Laparok merah. Kalau mau irit pakai pecahan genteng ya Pak Roy ya? Ini pakai paranet lagi. Bawahnya. Bawahnya. Bawahnya Supaya Ah. gulmanya nggak numbuh, betul? betul banget. Gila. Pak. Satu ini. Anak muda Amerika is back. Anak muda Amerika is back. Gila, ini bagus nih. Jadi teman-teman yang gini loh, tanaman itu jangan lihat hanya skala bisnisnya, tapi hobi. Ini yang saya sebut hobi yang sebenarnya. Ketika bosen dengan pot, punya tempat, kita cari konsep apa nih, ya nggak sih? Siapa tahu bisa jadi playground baru, ya nggak sih? Tanaman playground. Jadi Ada tanaman-tanaman ayunan. yang udah dipunya itu jadinya bisa lebih bagus Betul, gitu ya. dan Nggak perlu tumbuh, beli lagi, betul, kan dan tadi tumbuhnya 95% jauh lebih pakai tanaman. thriving gitu ya, lebih bertumbuh, bisa besar. Kalau yang punya, kenapa ada monstera variegata ini di sini itu ngumpet itu? Oh iya. Tuh, Oh iya. ini kan monfar.
Monfar apa Tetrasperma itu? Monfar. Gitu teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa nih yang punya lahan di rumahnya ya kan? Tanamannya biar dan tanamannya kebanyakan kalau mikir males jual, udah bikin kayak gini nih bagus loh. Indoor juga bisa ya Teh sebenarnya ya. Konsepnya bisa, indoor. Kalau Om Roy bisa nggak kira-kira bikin untuk indoor gitu? Beberapa tanaman yang kuat biasanya, nggak semua tanaman yang ada di sini itu kuat indoor, nggak semua. Walaupun dengan lampu artifisial gitu, ibarat. Lampu artifisial mungkin perlu banyak banget kali ya. Oke. Iya. Listriknya paling nanti. listriknya Paling paling ganti mahal. KWH meter sih, nambah beban aja. Daripada bayar listrik tiap bulan, dengan beli halaman. Bener. Ini loh yang saya penasaran ya, kan kalau baut itu ada ditutup. Kenapa baut yang ini nggak ditutup sama Pak Roy? Sama Pak Roy kenapa baut yang ini nggak Mau ditutup? tahu? Wah, tahu. Booking Pak Roy. Nah, kita sekarang ke segmen ini proyek Pak Roy yang keempat ya, kan ini yang kelima ya. Nah ini yang keempat ya nanti. Kita ke proyek Pak Roy yang keempat.